Halo rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kamelia dan saya ucapkan selamat datang di podcast Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia. Nah, jadi hari ini saya sudah bersama tamu spesial. Di sebelah saya ini ada Bapak Arnold Sutrisnanto. Beliau ini merupakan salah satu orang yang memiliki pengaruh besar di bidang nuklir, dan hari ini kita bakal ngobrol ya Pak, ngobrol tentang perkembangan nuklir di Indonesia, prospek nuklir di Indonesia nanti gimana. Jadi saya sebenarnya di sini udah banyak banget pertanyaan yang mungkin juga akan mewakili pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang nonton. Dan oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, saya mungkin mau bacain CV Bapak biar rekan-rekan di rumah bisa lebih mengenal Bapak. Siap. Pendek aja. Oke, siap. Jadi Bapak Dr. Insinyur Arnold Sutrisnanto ya Pak ya. Pendidikan beliau adalah S2 dan S3 bidang energi di INSIC INPL Prancis dari 1987 sampai 1992. Wow, ini berarti dulu Bapak itu menyelesaikan S2 langsung S3 gitu. Iya, saya ke Prancis berarti belum lahir Mbak Kamelia. Iya, belum. Ini 1987, iya, saya belum lahir, saya 1997, ini 10 tahun sebelum saya lahir. Betul. Oke. Terus Bapak juga banyak banget ini pengalaman yang saya lihat dari CV Bapak, luar biasa sekali. Pernah juga jadi asisten profesor, peneliti di bidang energi di Batam, jadi pengajar juga di universitas-universitas di Jakarta ya Pak ya, Jayabaya, Dharma Persada, Universitas Pertahanan. Bapak juga pernah di divisi bisnis bidang nuklir PT Medco ya Pak ya? Iya, setelah dari Batam saya nyebrang ke swasta. Iya, Medco, terus beberapa organisasi juga seperti Komisi Energi, Dewan Riset Nasional, kemudian HIMNI ya Pak ya? HIMNI juga kan, banyak sekali Pak. Dan terakhir ini Pak Arnold menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Energi Nuklir Indonesia. Ketua MEKNI ya Pak ya. Oke, langsung aja ya Pak ya. Iya, silakan. Jadi saya penasaran banget nih. Boleh diceritain nggak gimana awalnya terbentuknya MEPNI ini? Apa sih yang bikin men-trigger Pak Arnold tuh bahwa saya harus membentuk MEPNI ini di Indonesia gitu, untuk apa gitu? Gimana Pak? Iya, ceritanya itu panjang sejak zaman di Batam ya. Jadi di Batam saya diberi tanggung jawab untuk mengelola PLTN yang di Muria pada saat itu. Dan saya lihat antara Batam dengan Kementerian Energi yang membidangi sektor kelistrikan. Kalau Batam kan sektor nuklir kan. Sektor kelistrikan atau sektor energi ini nggak terlalu match ya. Karena masing-masing sektor punya egonya sendiri-sendiri kan. Nah, jadi saya terus ini yang di luar Batam harus digiatkan. Jadi kalau kita bicara masalah nuklir, bicara masalah PLTN, swasta harus digiatkan, Kementerian Energi dan Kelistrikan harus digiatkan. Jadi gitu. Sempat dulu Batam tuh mau diambil oleh Kementerian Energi kan. Udah, kalau memang PLTN mau dibangun masuk di bidang sektor listrik ya Batam ke energi aja gitu kan. Nah, ada faktor-faktor sektoral seperti itu. Akhirnya tidak bisa tercapai karena maksabnya beda ya. Dan saat itu akhirnya ada beberapa udah kalau Batamnya nggak bisa, satu pusat lah, pusatnya aja dipindah ke sana gitu. Pusat yang mengelola PLTN. Karena saya ada di situ kan. Ternyata juga nggak bisa juga. Gitu. Akhirnya sebagai win-win solution, kirim aja orang-orang yang sudah terbiasa bekerja dengan menyiapkan PLTN. Akhirnya tahun itu kita kirim 10 orang. 10 orang Batam kita kirim ke Kementerian ESDM. Masih ada sampai sekarang, ada yang sekarang Bu
Bu siapa itu udah jadi eselon 2 di sana kan, ada beberapa yang jadi eselon 2 malah. Bu Ida ya, Ida Vinahari ya. Itu juga dulu dari Batan, sekarang masih jadi eselon 2 di ESDM. Nah, saya lihat ini sektor pemikiran sektoral ini harus bisa dihilangkan kalau PLTN mau jadi gitu. Yeah. Jadi ya saya jadi ketua HIMNI ya, jadi ketua HIMNI juga sulit gitu. HIMNI masuk ke ESDM itu sulit karena apa? HIMNI itu ya energi nuklir, ya kedokteran nuklir, ya pertanian nuklir, sama seperti Batan ya, sektor nuklir lah pokoknya. Batan juga gitu kan, kedokteran nuklir, pertanian nuklir, energi nuklir. Nah kalau mau ke ESDM itu ya harus energi nuklir aja, kedokterannya nggak bisa, pertaniannya tidak bisa gitu kan. Nah akhirnya saya di HIMNI juga ada masalah seperti itu kan. Ya akhirnya setelah saya selesai dengan HIMNI dan bicara-bicara dengan rekan-rekan ini dan apa ya, blessing in disguise, Batan itu bubar gitu kan. Jadi bukan bubar ya namanya digabung ke BRIN gitu kan. Tapi artinya Batan itu nggak ada lah. Artinya sektor nuklir itu ya tidak kuat lagi kan dengan bubarnya Batan. Tidak spesial ada sektor nuklir. Yang ada itu kalau di BRIN kan sektornya IPTEK ya kan. BRIN itu sektornya IPTEK, bukan sektor nuklir, bukan sektor kedokteran atau pertanian, tapi sektornya IPTEK. Jadi BRIN itu bicara masalah IPTEK. Nah ini kita pikir-pikir ya kalau gitu kita dirikan masyarakat energi nuklir yang ikut di sektor energi dan listrik gitu. Ya udah, kalau gitu kita tinggalkan yang kedokteran, kita tinggalkan yang pertanian, yang sektor-sektor lainnya, kita sektor energi nuklir aja. Jadilah berdirilah MEPNI. Dan kita dulu mengusulkan masyarakat energi nuklir Indonesia, tapi ya dengan proses yang di Kemenkumham akhirnya berubah jadi energi baru nuklir Indonesia. Ada ketambahan barunya karena kalau hanya MENI saja masyarakat energi nuklir itu sudah banyak yang mirip-mirip gitu. Jadi kita tambah satu kata B baru nuklir, dan memang ini ya pas juga karena kan akhirnya energi nuklir sekarang ini kan masuknya ke energi nuklirnya aja ya. Energi nuklir itu masuknya ke undang-undang EBET, undang-undang energi baru dan terbarukan. Dan nuklir di dalam undang-undang itu masuk dalam energi baru. Jadi ya kalau namanya sekarang masyarakat energi baru nuklir Indonesia, saya kira secara ya pas-pas aja gitu. Ceritanya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terus tujuannya apa sih Pak? Tujuan goalsnya MEPNI ini untuk kedepannya itu apa? Ya seperti tadi bahwa kita ingin membantu Kementerian Energi dan Mineral ya itu ya untuk nuklir masuk ke situ. Jadi nanti ada energi nuklir, listrik nuklir, mineral nuklir. Ini ya kita bantu untuk ya membuat link-link koordinasi dengan keseluruhan stakeholder yang ada saat ini. Di pemerintahnya ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada PLN, ada swasta yang mau masuk, ada universitas. Nah ini nanti kita satukan dan fokus untuk mendorong pembangkit listrik tenaga nuklir yang saat ini ada di ESDM. Dengan tadi hilangnya Batan ya sekarang fokus sudah bahwa energi nuklir itu ada di ESDM dan kita akan dorong itu. Saya kira utamanya ada di situ. Ya. Oke Pak. Jadi sebenarnya energi baru itu kan banyak ya Pak ya, ada wind, ada solar energi dan itu terbarukan. Oh iya. Wind, solar itu termasuk terbarukan. Yang baru itu nuklir, hidrogen, fuel cell, ya semacam itu. Oke. Nah, menurut
menurut Pak Arnold tuh kenapa di Indonesia ini harus nuklir gitu? Apa sih yang membuat nuklir ini spesial dibanding yang kayak hydrogen dan lain-lain tadi? Apa yang membuat nuklir ini jadi pilihan yang sedang diunggulkan dan diagungkan gitu? Iya. Jadi kalau bicara masalah energi, karena background saya kebetulan energi, maka yang terbaik itu adalah kalau kita memperhatikan seluruh jenis sumber daya energi. Jadi kita tidak bisa hanya mikirin, oh ya kita pakai energi ini aja, yang lain enggak gitu. Jadi ya kita harus berpikir secara komprehensif, overall, bahwa semua energi yang ada di bumi Indonesia ini harus kita manfaatkan, termasuk nuklir. Karena kan Indonesia punya sumber daya tambang uranium, thorium, ya, dan yang terkait dengan nuklir itu ya harus dimanfaatkan gitu. Jadi apalagi kalau melihat sekarang alasan kedua ya adalah yang utama itu pemanasan global. Kita ya masyarakat dunia kan sudah mengakui bahwa melakukan kesalahan ya. Kesalahannya adalah bertumbuh pada energi fosil. Jadi dunia ini bertumbuh pada energi fosil dan itu ternyata membawa malapetaka sehingga banyak yang dibicarakan di level internasional sekarang ini bagaimana kita switch dari energi fosil ke energi yang lainnya. Ya, energi lainnya itu adalah energi baru dan energi terbarukan. Nah, jadi ini yang terjadi sekarang, dan energi baru itu kok di Indonesia, karena kalau kita bicara masalah energi baru dan nuklir itu hanya ada di Indonesia aja. Kalau kita bicara di luar, nuklir itu bukan energi baru karena sudah tahun 50-an sudah ada gitu kan. Tapi kok di Indonesia saya juga nggak tahu dulu waktu pembahasan Undang-Undang Energi tahun 97 itu muncul pertama nuklir dalam Undang-Undang Energi tahun 97 itu bahwa nuklir itu dikelompokkan dalam energi baru di Indonesia. Jadi ya secara legalnya memang nuklir itu energi baru karena Undang-Undang Energi tahun 97 mengatakan definisinya semacam itu bahwa nuklir itu termasuk energi baru, dan yang nanti yang sekarang masih draft RUU EBET ini juga nuklir bagian daripada energi baru. Jadi ya energi yang ada di Undang-Undang Energi maupun di Undang-Undang RUU EBET itu harus dimanfaatkan di Indonesia. Sampai sekarang kan nuklir itu masih dipandang sebelah mata lah. Artinya kalau bicara masalah nuklir selalu banyak yang komentar nuklir kan pilihan terakhir gitu. Memang ada PP Ken tahun 2014 yang menyatakan bahwa nuklir itu adalah pilihan terakhir, dan nggak jelas pilihan terakhirnya itu apakah nunggu yang lainnya habis dulu atau bagaimana. Nah ini regulasi belum jelas di situ, sehingga mapnya juga mendorong bahwa nggak boleh kita mengatakan suatu jenis energi itu dikatakan ini dulu, yang lain terakhir gitu. Artinya itu kan diskriminasi energi. Nah itu yang MAPNI juga akan perjuangkan bahwa tidak ada diskriminasi energi. Apakah itu surya, angin, laut, bahkan nuklir itu ya harus dimanfaatkan bersama-sama, dan mixnya itu di mana, apakah suryanya berapa dan kapan masuknya, anginnya berapa kapan masuknya, nuklirnya berapa kapan masuknya. Nah itu kan bisa dihitung ya, ada suatu model yang bisa menghitung kapan nuklir masuk dan besarnya berapa ya. Dan ini bocoran aja bahwa sudah ada RPP, rencana PP kebijakan energi nasional tadi yang akan menggantikan PP Ken 2014. Ini draftnya sudah ada, dan di situ memang akan muncul tuh semua jenis energi akan muncul. Tidak ya sampai sekarang draft yang saya ketahui tidak ada pilihan terakhir di situ untuk jenis energi apapun. Semuanya diperhitungkan dan semuanya dihitung, karena ke depan kalau kita nggak mau pakai fosil ya semuanya harus dimasukkan dalam perhitungan, harus dipakai gitu. Jadi itu yang akan kita perjuangkan ya. Kalau perbandingannya gimana ya Pak? Misalnya nuklir kan bahan bakarnya uranium ya. Iya. Dan thorium juga. Iya, thorium. Pokoknya bahan bakar nuklir dengan bahan bakar fosil itu misalnya berapa gram bahan bakar nuklir setara dengan
Oh iya, untuk uranium ya, karena thorium kan masih baru ya, masih dalam pengembangan dan baru akan dibangun. Yang sudah komersial dan banyak sekali dipakai di dunia itu kan yang uranium ya. Iya. Jadi rata-rata kalau uranium itu sekarang udah ada sekitar 440 PLTN ya, yang menggunakan bahan bakar uranium. Itu kalau ya diambil rata-ratanya, scientificnya itu 1 gram uranium itu setara dengan 2,5 ton batu bara. Wow. Jadi 2.500 kilo ya, 2.500 kilogram batu bara itu setara dengan 1 gram uranium. 1 gram. Jadi ya seujung kuku ini 1 gram itu energinya isinya 2,5 ton batu bara. Berarti memang sangat reliable ya Pak? Iya, saya kira betul. Jadi memang nuklir itu ya harusnya diperhitungkan karena energi itu kan punya standar ya. Yang pertama besar ya. Yang kedua stabil. Yang ketiga handal. Yang keempat terjangkau atau murah lah, terjangkau dari sisi ekonomi ya, masyarakat bisa beli lah. Kemudian yang terakhir adalah bersih lingkungan. Dan nuklir itu adalah salah satu jenis energi yang kalau sudah dioperasikan dalam bentuk PLTN, dia tidak mengemisikan apapun. Karena emisi itu kan ada 2, emisi lokal, ada SOx, ada NOx, ada abu terbang, itu lokal dampaknya kan, dan ada emisi global yang dampaknya global, itu CO2. Nah, yang sekarang ini jadi masalah dengan pemanasan global itu kan CO2. Nuklir dua-duanya tidak mengeluarkan 2 macam emisi ini. Jadi memang harus diperhatikan. Jadi besar, stabil, handal, terjangkau ekonomi dan ramah lingkungan. Ini standar energi itu harusnya semacam itu. Ya. Iya, berarti yang sekarang sedang sangat dibutuhkan itu kan yang ramah lingkungan ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi kan Indonesia ini kan kita punya goals net zero emission di tahun 2060 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah, salah satu untuk mencapai goals itu kan kita harus minimal punya PLTN dulu kan ya. Iya. Nah, kira-kira berapa PLTN yang akan kita bangun Pak untuk mencapai goals net zero emission ini di tahun 2060? Nah, ini juga bocoran ini belum keluar ya. Jadi mohon maaf nih dari KESDM yang sebenarnya angkanya masih di atas meja karena masih berupa draft, dan draftnya itu adalah RPP Ken, Rencana Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Sekarang sudah ada di draft untuk merubah PPKN yang nomor 79 2014 tadi. Nah, dari angka itu, ini kan ada dua topik ya. Di Indonesia ada 2 topik. Satu topiknya adalah untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Itu adalah Indonesia Emas tahun 2045. Jadi 2045 yang akan datang itu Indonesia 100 tahun, dan diharapkan Indonesia sudah lepas dari middle income trap. Nah, middle income trap itu disetarakan dengan atau diibaratkan dengan pendapatan per kapita. Jadi batasannya itu 15.000. Indonesia sekarang masih sekitar 4,5 ya, 4.500. Malaysia sudah sekitar 7 ya. Singapura itu udah puluhan, udah mungkin mendekati 100 mungkin ya. Jadi ya mereka udah lari, dan kita masih di 4.500, dan bagaimana di 2045 itu kita bisa tembus 15.000 per kapita. Nah, itu kan kita akan masuk dalam era Indonesia maju di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang disebutkan bahwa kita yang harus bersih lingkungan ya, dan bersih lingkungan itu dinyatakan dalam bentuk net zero emission 2060. Nah, dengan Indonesia maju 2045 dan
zero emission 2060 ini, maka draft Ken-nya tadi sudah mulai menghitung ke arah itu. Jadi bagaimana kalau kita maju tapi bersih juga gitu. Jadi dari angka-angka bocoran-bocoran yang saya dengar ya, bahwa Indonesia tahun 2060 itu perlu kira-kira 580 gigawatt listrik. Sekarang kita masih di posisi sekitar 70-75 gigawatt. Jadi 75 saat ini menjadi 880 giga di tahun 2060. Ini kan berat banget gitu kan, naiknya berapa persen itu, hampir 500% ya, di atas 500%. Itu menaikkan 5 kali lipat atau hampir berapa, 8 kali lipat ya, itu kan berat sekali. Jadi ya semua energi harus diperhitungkan, dan Ken sudah mulai menghitung itu, dan ya akhirnya kalau dilihat-lihat maka dari hasil perhitungan itu diharapkan nuklir itu bisa, yang pertama, PLTN yang pertama itu masuk di tahun 2030 lah, sekitar itu. Ada yang menyatakan 2032 yang pertama. Hasil saya bisa mengoperasikan PLTN di tahun 2032 ya. Kemudian ya, tapi rata-rata ada yang menyatakan saya bisa mengeluarkan PLTN pertama tahun 2029 ya, ada yang mengatakan seperti itu ya. Kalau di rata-rata ya nanti PLTN pertama itu akan muncul sekitar tahun 2030 ya. Itu ya PLTN yang pertama. Kemudian dengan pertumbuhan tadi dari 75 mengarah ke 580 giga, itu diharapkan PLTN mungkin, ini perkiraan saya, itu kira-kira 10 giga di tahun 2040. Setelah 10 tahun setelah PLTN yang pertama itu, kalau kita serius dan kita kerja keras, maka 10 giga atau 10.000 megawatt itu akan tercapai di situ ya. Kemudian untuk sampai 2060 perkiraan saya itu antara 40 sampai 50 giga. 40 sampai 50 giga itu artinya kalau kita punya listrik 580 tahun 2060 itu sekitar 7-8%. Jadi tahun 2060 listrik Indonesia akan disumbang oleh PLTN nuklir sebesar 7-8%. Dan itu make sense banget gitu. Karena saat ini kan dunia ini disumbang oleh listrik nuklir itu 10% hari ini. Tahun 2023, 2020 lah, kira-kira 10%. Nah, kalau kita ambil tahun 2060 7-8%, itu make sense gitu loh. Artinya masih di bawah listrik nuklir di dunia yang dipakai pada saat ini. Padahal kalau kita lihat per negara, itu yang paling tinggi Perancis, itu 70% itu listriknya nuklir. Amerika Serikat itu 20% listriknya nuklir. Cina yang baru masuk PLTN tahun 80-an itu listriknya nuklirnya sekarang sudah 5%. Jadi data-data aktual ini kalau dibandingkan dengan Indonesia tahun 2060 yang saya perkirakan 7-8%, itu angka itu make sense. Yeah. Kalau kita kerja keras itu pasti bisa tercapai. Bisa ya Pak. Yeah. Oke. Nah, di dunia ini kan banyak banget jenis PLTN ya Pak ya. Nah, kalau di Indonesia ini berdasarkan letak geografisnya, berdasarkan ya semua pertimbangan di Indonesia ini, yang paling cocok tipe PLTN-nya itu apa ya? Iya, tipe PLTN artinya teknologi PLTN ya. Teknologi PLTN sekarang sudah berkembang di dunia, dari yang teknologi generasi 1, ada teknologi generasi 2. Generasi teknologi 1 itu yang pertama dibangun tahun 54. Dan waktu saya berkunjung ke PLTN yang pertama di dunia yang dibangun tahun 54 ini, saya lihat foto Pak Karno di situ. Oh. Jadi Pak Karno itu tahun 54 itu sudah berkunjung ke Rusia untuk ikut meresmikan PLTN yang pertama tahun 54 di Rusia, di kota Obshning, kira-kira 100 km dari Moskow.
Nah itu ya Soekarno memang tertarik dengan PLTN kan, dengan statement-statementnya bahwa Indonesia harus masuk ke era nuklir, era luar angkasa kan. Tahun-tahun itu statementnya beliau seperti itu, dan ternyata memang terbukti bahwa tahun 54 itu Pak Karno ada di situ gitu, di PLTN yang pertama. Nah PLTN yang kedua, generasi kedua ini ada cirinya, itu terjadi kecelakaan ya. Ada Chernobyl, ada Three Mile Island, ada Fukushima. Kalau Chernobyl itu masih generasi 2, kalau Fukushima itu sudah antara 2 dan 3, itu antara 2 dan 3. Kemudian itu generasi 2 kita nggak ada lagi, kita tutup. Chernobyl, jenisnya Chernobyl udah ditutup semua. Tinggal yang generasi ketiga itu masih ada, sekarang dioperasikan, termasuk yang Fukushima itu. Kemudian dengan adanya Fukushima muncul generasi 3+, jadi perbaikan daripada generasi ketiga, jadi 3+, kita sebut 3+. Kemudian muncul lagi teknologi yang terbaru, itu generasi keempat. Nah generasi keempat ini baru sampai pada tahap desain dan license, jadi belum ada yang dibangun. Baru di Amerika sudah ada rencana dibangun, tapi masih ada hambatan-hambatan. Tapi ke depan saya kira ini yang akan paling banyak. Jadi kalau Indonesia, tipe PLN apa yang kira-kira bisa masuk Indonesia, ya semua tipe ini yang aman tadi, 13 dan 4. Jadi 13 itu sudah dibangun beberapa di Rusia udah pakai 13. Amerika juga yang reaktor besarnya sudah ada yang 13, dan yang generasi keempat. Jadi itu terbuka, dan sekarang udah masuk ya di Indonesia yang kita sebut Torkon dengan bahan bakar thorium. Itu juga sudah menyatakan minat untuk masuk ke Indonesia. Udah menyatakan ada site yang ditentukan di Bangka Belitung, di Pulau Gelasa. Nah ini yang kita harapkan dioperasikan tahun 2032 ya. Kemudian ada di Kalimantan Barat, pakai generasi keempat, kerjasama dengan Indonesia Power, anak perusahaannya PLN, itu statement tahun 2029. Tapi mungkin karena generasi keempat juga masih ada hambatan-hambatan untuk yang pertama, itu mungkin ya agak mundur ya. Tapi minimal tahun 2032 itu ada satu PLTN Indonesia yang sudah bisa dioperasikan, yang lainnya menyusul. Kalau udah satu terbuka, 2 terbuka, yang lainnya akan mengikuti. Saya kira itu. Nah, untuk membangun PLTN ini ya Pak, pastinya kan cost-nya itu relatif lebih mahal daripada pembangunan pembangkit listrik yang lain-lainnya ya. Kira-kira itu berapa sih Pak cost-nya, dan boleh dikasih tahu nggak benefit-nya tuh apa? Maksudnya sebanding nggak dengan cost segitu dengan benefit yang akan didapatkan nanti? Ya, itu memang perlu, kalau bicara masalah cost itu, kalau untuk masyarakat ya, masyarakat umum awam adalah tercermin pada harga listrik. Iya. Harga listrik berapa yang bisa dibeli oleh masyarakat. Iya. Nah saat ini PLN itu rata-rata nih pembangkit listrik yang ada di PLN itu 7 sen per kWh. 7 sen per kWh. Dan nuklir juga harus memenuhi standar kira-kira semacam itu. Walaupun dinyatakan tadi mahal ya. Mahal itu kan overnight cost. Overnight cost itu adalah biaya untuk membangun PLTN-nya. Tetapi karena bahan bakarnya murah banget, karena tadi ya 1 gram itu kan setara dengan 2,5 ton batu bara, 2.500 kg batu bara. Nah ini jadi totalnya antara overnight cost dengan bahan bakarnya ini ya jadi mix kan, dan itu ya kira-kira bisa sekitar 7. Kalau perkiraan saya itu antara 5 sampai 8-9 sen per kWh. Jadi yang paling murah itu bisa 5 sen per kWh, yang paling mahal yang tadi generasi keempat, karena ini belum pernah dibangun sehingga ada kemahalan untuk yang pertama ya, faktor kemahalan itu ya antara 8-9 sen. Jadi ya
di tengah-tengahnya tetap 7. Dan untuk itu ya saya berani menyatakan bahwa nuklir itu bisa diterima dari sisi ekonomi, karena masyarakat sekarang tuh sudah bisa menerima 7 sen per kWh. Nah kalau ini antara 5 sama 89 kan ya rata-ratanya masuk lah gitu. Jadi saya nggak khawatir bahwa nuklir itu nantinya mahal ya. Ya, menurut saya ini juga yang harus perlu diluruskan ya Pak di masyarakat, karena masyarakat kita tuh masih menganggap ya nuklir itu mahal sekali. Ya, karena masih bicara overnight cost. Ya. Kalau overnight cost memang itu biaya awalnya mahal, tapi kan bahan bakarnya murah gitu. Betul. Ya. Oke, nah pastinya kan untuk mengoperasikan PLTN ya Pak ya, kita kan butuh SDM yang handal gitu ya. Saya kan di sosial media juga melihat banyak sekali akun-akun yang semenjak Torkon mendeklarasikan bahwa mereka akan membangun PLTN, di situ langsung heboh tuh komen-komen. Mereka seperti meragukan gitu kemampuan SDM Indonesia tuh, apakah benar-benar bisa bahwa kita untuk mengoperasikan PLTN ini, karena kan selama ini kita tuh kayak image-nya lalai segala macam. Iya betul. Gimana itu Pak menurut Bapak? Memang ada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Ya. Ini apa kalau istilahnya itu minder wadih atau apa itu namanya. Jadi dijajah terlalu lama, akibatnya tidak percaya sama dirinya sendiri gitu. Nah ini untuk di sisi nuklir kan sudah dibuktikan. Sejak tadi nyambung ke historinya Pak Karno tadi ya, presiden pertama. Setelah dari Rusia, kunjungan ke Rusia, itu pulang ke Indonesia, oleh-oleh langsung menyatakan Indonesia bangun PLTN tahun 60-an. Langsung PLTN ya Pak, bukan reaktor riset? Awalnya kan masuk ke energi nuklir, energi nuklir itu kan PLTN. Tapi untuk masuk ke PLTN itu kan harus ada yang disiapkan. Sehingga tahun 64 itu muncullah undang-undang yang disebut pokok-pokok tenaga atom. Undang-undang pokok-pokok tenaga atom tahun 64 itu yang tadi bahwa sektor nuklir itu muncul di situ. Bahwa basis dasarnya adalah undang-undang bicara masalah nuklir, dan nuklir secara keseluruhan dari energi, kedokteran, pertanian, keselamatan dan lain sebagainya. Kemudian dibentuk Badan Tenaga Atom, tadinya Badan Tenaga Atom Nasional, jadi Batan. Itu tahun 64 juga, itu undang-undangnya jadi, Batan langsung dibentuk tahun itu juga. Dan ya muncullah sektor nuklir. Hanya ini jas merah ya, jangan lupa dengan sejarah artinya kan. Kita harus melihat pengalaman bagaimana sejarah itu menentukan masa kini ya. Jadi pada tahun 64 itu dibentuk undang-undang pokok-pokok tenaga nuklir, muncul sektor nuklir, dibentuk organisasinya, Batan yang memegang. Cuman kalau saya analisa sekarang, itu adalah suatu kesalahan. Kesalahannya adalah membentuk suatu sektor pembangunan ekonomi, sektor nuklir, tapi organisasi yang melakukan itu terlalu kecil. Hanya Badan Tenaga Atom Nasional yang setara dengan lembaga, bukan kementerian. Nah ini kesalahannya di tahun-tahun itu. Kalau tahun itu langsung dibentuk Kementerian Tenaga Nuklir, mungkin ceritanya beda. Akan lebih punya power karena rata-rata yang memegang sektor pembangunan ekonomi itu adalah departemen atau kementerian. Nah, ini bentuk sektor nuklir tapi tidak masuk dalam departemen atau kementerian gitu. Nah ini mulai dari situ kesulitan Batan masuk ke sektor pembangunan ekonomi. Dia Batan di luar dari rapat kabinet kan, tidak dibicarakan di rapat kabinet, hanya menghadap presiden gitu.
Tapi setiap rapat kabinet juga nggak, mungkin kadang-kadang diundang, kadang-kadang nggak. Tapi tidak suatu kewajiban bahwa yang ada di kabinet itu departemen atau kementerian yang memegang sektor pembangunan ekonomi. Nah, ini kesalahannya, ini yang saya lihat ada di situ. Kenapa saya berani mengatakan ini suatu kesalahan? Karena pada zaman itu kan Presiden Soekarno itu teriak-teriak soal non-blok. Ada blok barat, Amerika dan teman-temannya, ada blok timur, Rusia dan teman-temannya. Pak Karno dan teman-temannya mendirikan non-blok. Kalau barat punya nuklir, timur punya nuklir, tengah-tengah non-blok harus punya nuklir dong. Ya, itu tahun-tahun itu, ini sejarahnya seperti itu kan. Di non-blok itu ada Indonesia, Cina, India, Mesir, dan Yugoslavia. Cina PLTN-nya jadi, India PLTN-nya jadi. Ya. Nah, ini Indonesia, Mesir banyak masalah, Yugoslavia bubar. Ya, ini yang 3 terakhir ini nggak ada sampai hari ini. Nah, ini yang tadi saya nyatakan, India jadi kenapa? Karena pada saat tahun 60-an itu, tahun 50-an, India menyatakan masuk ke nuklir, maka yang mimpin adalah Menteri Tenaga Nuklir. Dan jadilah sekarang India udah punya 22 PLTN kan, sudah punya bom atom, sudah punya pesawat ruang angkasa kan, udah ngirim satelit ke ruang angkasa. Nah, tadi yang Pak Karno teriak-teriak, Indonesia harus masuk ke era nuklir dan antariksa. Tapi yang dibentuk tidak bisa mendorong itu gitu. Nah, akibatnya antariksa kita terlambat karena yang dibentuk 8 ya kan. Nuklir yang dibentuk juga Batan. Jadi ya nggak ada kekuatan untuk mendorong nuklir sebagai suatu sektor yang mandiri dan bisa berkembang. Jadi itu kira-kira sejarahnya semacam itu. Nah, terus sampai sekarang ini perkembangan PLTN di Indonesia itu udah sampai mana ya, Pak? Yang saya bisa cerita udah berapa kali. PLTN pertama komersial rencana dibangun dari tahun 64 bikin undang-undang, bikin Batan, kemudian awal tahun 70-an. Karena Batan bukan departemen dan bukan kementerian, tadi itu nyari-nyari siapa nih temen yang megang sektor saya nih supaya nuklir masuk. Akhirnya tahun 70 tuh, awal 70-an tuh menggait departemen PUTL. Dulu namanya PU pembangunan ini ya, yang sekarang bangunan-bangunan itu kan jembatan dan lain sebagainya, PU lah, PU. Kemudian ada TL, jadi PU, TL Departemen PU, TL. TL-nya itu tenaga listrik. Jadi kalau mau menjadikan PLTN menjadi listrik, haruslah menggandeng yang sektoral ini tadi, yang menteri sektoral. Menteri sektoralnya adalah PUTL. Nah, jadilah pada saat itu kesepakatan pada seminar tahun 72 di Karangkates di Jawa Timur, ditentukan Indonesia mau bangun PLTN. Untuk itu PU-nya yang menyiapkan tapaknya, karena memang pembangunan itu menentukan di Jawa itu tahun setelah 72 itu ada 14 tapak potensial untuk PLTN. Dari 14 tapak potensial itu ada 5 yang termasuk bisa diteruskan untuk bangun PLTN. Dari 5 ini dipilih 1 yang paling baik, yang paling bagus. Nah, itulah Muria. Jadi Muria itu adalah hasil ide antara Batan dengan Kementerian PUTL. Itu muncullah tapak Muria. Yang pertama. Tapi ya tadi PUTL hilang, berubah presiden, ganti ya zaman Soeharto menjadi Mentamben ya, pertambangan dan energi. Listriknya masuk di energi, PU-nya ya sendiri lepas listriknya masuk ke Departemen Energi. Jadi mentah lagi nih
Muria jadi mentah lagi, dan kesulitan ego sektoralnya ini tadi muncul lagi gitu. Yang tadinya sudah oke antara PUTL dengan Batan, sekarang lepas lagi karena kabinetnya berubah. Nah, kemudian ya sampai sekarang waktu saya masuk ke swasta itu juga sudah ditandatangani kerjasama pembangunan PLTN di Muria meneruskan, tapi dipegang oleh swasta. Medco masuk di situ, kerjasama tanda tangan MOU dengan Korea Selatan antara dua presiden. Jadi saat itu Presiden SBY dan Presiden Bak dari Korea, Lee Myung-bak ya, Lee Myung-bak dari Korea. Tahun 78 dua presiden ini menyaksikan tanda tangan kerjasama pembangunan PLTN antara Medco Energy, saya ada di situ, sudah pindah ke situ, dan dengan KHNP. KHNP itu anak perusahaannya PLN Korea Selatan yang megang KHNP, Korea Hydro. Jadi yang megang PLTN dan PLTA air itu dipegang oleh KHNP, tanda tangan. Tapi ya Indonesia tidak pemerintahnya tidak konsisten, akhirnya dibatalkan. Ya ada faktor yang nggak bisa saya katakan di sini, ya faktor politis lah, yang akhirnya perjanjian yang di depan dua presiden ini juga akhirnya batal gitu. Korea Selatan KNP sudah buka kantor di Jakarta saat itu, tapi karena batal tahun 2009, tahun berikutnya mereka ya sudah, kalau Indonesia nggak serius, saya tutup kantor Jakarta. Dia ikut tender PLTN yang di UEA, itu tendernya tahun 2009. Korea ikut tender karena lepas dari Indonesia, dia ikut tender di UEA, menang dia tahun 2010 menang. Oke, Korea Selatan bangun PLTN di UEA, 4 PLTN langsung, karena mereka negara kaya, punya uang dan otoriter, yang otoriter kan sultan semuanya, raja sultan, artinya nggak ada masalah, semua ditentukan raja. Jadilah, dan sekarang sudah operasi PLTN itu. Jadi PLTN UEA itu ada sambung ceritanya dengan yang Indonesia sebenarnya. Kegagalan kita ya Pak ya. Kita gagal dan mereka maju terus, dan sekarang sudah operasi. Ada 2 yang operasi, nggak salah. Ya. Oke. Nah, berarti ya dari saya mendengar cerita Bapak tadi kan, berarti yang paling berpengaruh untuk pembangunan PLTN ini sebenarnya keputusan pemerintah ya, peran pemerintah ya. Pemerintah, betul. Di sini kan Bapak sebagai ketua MEPNI, harapan Bapak buat pemerintah itu apa sih, supaya bisa bantu untuk Indonesia ini bisa mewujudkan pembangunan PLTN? Iya, harus disiapkan regulasinya, karena regulasi itu yang akan menjamin PLTN itu ada apa enggak. Ya, tadi kaitannya adalah overnight cost dari PLTN itu kan mahal. Bagaimana orang mau investasi yang mahal seperti itu kalau jaminan regulasinya tidak ada? Sehingga undang-undang harus, sebenarnya nggak masalah, undang-undang udah ada. Undang-undang untuk ketenaga nukliran tahun 97 yang menggantikan undang-undang tahun 64 sudah ada 97, di situ dibentuk Bapeten ya, itu kuat. Kemudian ada undang-undang energi yang 97 yang sudah menyatakan bahwa nuklir itu bagian dari energi di Indonesia. Ada undang-undang tenaga kerja ya, yang juga nuklir masuk di situ, artinya bahwa dari sisi investasi dan tenaga kerja, nuklir itu bagian dari pembangunan Indonesia. Itu undang-undang tenaga kerja. Kemudian sekarang udah masuk lagi, masih RUU tapi EBET, dan nuklir masuk lagi di situ. Jadi dari undang-undang udah banyak nih, nggak ada masalah. Tapi kan implementasinya, ada regulasi implementasi. Undang-undang itu kan berlaku bisa 1 jabatan presiden, 2 kali jabatan presiden. Jadi ganti presiden undang-undangnya masih berlaku. Nah itu bukan jaminan proyek komersial gitu. Karena undang-undangnya masih ada, tapi kalau presidennya ganti, kan tidak ada yang bisa menjamin kelanjutannya. Nah yang ditunggu adalah yang
yang komersial ini, regulasi komersial. Nah, regulasi komersial itu ya ada di Kementerian Energi, karena listrik, sektor listrik, regulasi tentang kelistrikan itu ada di menteri sektoralnya, itu Menteri ESDM. Itu yang ditunggu adalah PPKen. PPK-nya masih yang berlaku, masih yang nuklir pilihan terakhir nih. RPP yang ini kan belum muncul. Ini MEPNI akan mendorong nih cepet nih. Kalau mau 2032 ya ini PPK-nya harus dimunculkan dulu. Karena PPK itu juga nanti akan berpengaruh terhadap RUKN, Rencana Umum Kelistrikan Nasional. Nah, ini juga ngatur regulasi komersial, pembangunan PLTN komersial. Setelah itu ada RUPTL. Nah, ini yang kita dorong. Jadi mulai dari RUEPT, PPKen, RUKN, RUPTL. Yang bunyinya adalah pembangunan nuklir. Ini yang belum ada. Jadi walaupun undang-undangnya udah selengkap apapun, kalau ininya belum ada, yang menjamin bahwa investasi yang besar tadi itu bisa berhasil lah, ya regulasi ini harus ada gitu. Terus gimana dengan masyarakat? Kan masyarakat kita ini masih sangat awam ya dengan nuklir, masih banyak takutnya, masih banyak ya overthinkingnya dengan karena kan ya adanya kecelakaan atau semacamnya. Nah, menurut Bapak prospek di Indonesia ini gimana? Masyarakat ini bisa menjadi dukungan atau malah bisa menjadi tantangan untuk pembangunan PLTN ini? Ya. Kalau masyarakat itu masalahnya adalah sosialisasi. Sosialisasi yang pertama tadi, bahwa SDM Indonesia yang terkait dengan pengoperasian reaktor nuklir itu sudah siap. Ya. Dan ternyata memang sudah siap. Kita sudah punya 3 reaktor nuklir, ya kan? Yang di Jogja tahun 78, yang di Bandung tahun 64, yang di Jogja tahun 78, yang di Serpong tahun 87. Jadi kita udah mengoperasikan reaktor nuklir dari sejak 50 tahun yang lalu, hampir 60 tahun kan. Yeah. Tapi kenapa masih diragukan, dan 3 reaktor nuklir yang kita operasikan itu tidak pernah terjadi insiden, tidak pernah terjadi accident yang serius ya. Kalau accident radioaktif jatuh gitu ya mungkin kejadian yang ringan-ringan gitulah, atau terkena radiasi lebih dari standarnya itu ya ada lah. Tapi yang sampai membawa kematian ya itu kan nggak ada gitu, tidak ada kecelakaan besar. Jadi zero accident. 50 tahun mengoperasikan 3 reaktor nuklir dan zero accident. Apa yang bisa dikatakan kalau SDM-nya siap dan tidak siap gitu kan? Nah, ini yang ya masyarakat kita kan masih masyarakat budaya bukan saintifik ya. Jadi lebih percaya yang non saintifik daripada yang saintifik. Nah, ini gimana caranya? Ya sosialisasi itu yang saintifik ini bisa masuk ke budaya masyarakat awam. Dan salah satunya adalah karena kita budaya masyarakat itu adalah paternalis. Jadi percaya kepada orang tua, percaya kepada leluhur, ya. Percaya kepada yang dituakan, ya kan, raja, ya pemerintah. Ini paternalis itu pemerintah kuncinya. Kalau pemerintah ragu-ragu, bagaimana rakyatnya nggak ragu-ragu? Kan ada di situ kuncinya. Jadi kita perlu pemerintah yang tidak ragu-ragu bahwa kita bisa mengoperasikan PLTN, kita sudah berpengalaman mengoperasikan reaktor nuklir. Pemerintah presiden yang mau bicara masalah seperti ini, ya ini kan mau pilpres nih. Saya tunggu-tunggu juga belum ada itu yang bicara seperti itu. Bahwa kita sudah punya 3 reaktor nuklir sejak 50 tahun yang lalu dan tidak zero accident. Ya, kita sudah berhak mengoperasikan PLTN harusnya. Jadi kalau masyarakat paternalis ini didahului oleh pemimpinnya, ya nggak ada masalah saya kira. Tapi pemimpinnya harus konsisten
Dan nah ini yang nanti MEPNI harus masuk ke situ. Iya. Memberi penguatan kepada pemerintah hasil Pilpres yang akan datang. Anda statement bahwa Anda itu yakin bahwa SDM Indonesia itu sudah siap dan bisa mengoperasikan PLTN dan sudah terbukti. Dan Batan kan sejak tahun 80-an, dan saya masuk Batan pertama itu kan di Pusdiklat. Saya ikut menyelenggarakan pendidikan dan latihan, termasuk membackup universitas teknik nuklir di UGM. Itu kan sejak tahun 80-an saya udah masuk ke situ. Saya tahu SDM dari teknik nuklir UGM itu seperti apa. Sampai saya lihat karena PLT-nya tidak muncul-muncul, ya yang keluar dari teknik nuklir ini kan insinyur teknik nuklir, mau kerja di mana? Kan akhirnya kan terjadi kesulitan ya. Ya kasihan yang punya gelar teknik nuklir gitu. Batan ya ada maksimumnya kalau hanya kerja di Batan atau di Bapeten. Dan akhirnya ya ganti kan namanya jadi teknik fisika, walaupun nuklirnya masih ada di dalamnya, tapi kan teknik fisika gitu ya. Yang muncul kan sarjana teknik fisika. Ya masih bisa lah kerja di yang lain-lain gitu, tapi kalau sarjana teknik nuklir ya kasihan gitu, PLTN-nya nggak muncul-muncul gitu. Nah ini SDM sudah siap dari sisi pendidikan maupun dari sisi pengalaman mengoperasikan reaktor nuklir. Jadi itu saya kira. Oke, nah ini terakhir nih Pak, untuk menghadapi masyarakat sendiri, MEPNI punya komitmen nggak Pak? Maksudnya untuk bantu pemerintah mendiseminasikan nuklir ini, gitu. Ada program-program MEPNI yang akan dilakukan. Ya, MEPNI kan baru ya, kita baru sekarang kan mau mendeklarasikan MEPNI. Ya. MEPNI itu kan surat keputusan menterinya kan baru akhir Desember 2002. Kita deklarasikan Maret tahun ini 2003. Jadi ya umurnya masih berapa? 8 bulan ya. Tapi kita siap ke depan dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh pengurus-pengurusnya. Saya kira kita siap untuk bantu pemerintah melakukan sosial, pemerintah atau stakeholder yang lain. Stakeholder yang lain kan bisa swasta kan, PLN, Bapeten. Ya. Kita siap untuk kerjasama dan kita maju bareng-bareng. Ya. Untuk yang terakhir mungkin Pak Arnold akan ada yang disampaikan lagi, saya serahkan ke Pak Arnold. Silakan. Baik, terkait dengan MEPNI, karena MEPNI adalah organisasi baru, maka kita pengurus sementara nih berdasarkan tadi keputusan Menteri Kumham tadi, ya ingin mengembangkan lah jadi suatu MEPNI yang punya pengurus yang solid dengan anggota-anggota yang cukup dan mumpuni untuk tadi membantu pemerintah dalam merealisasikan PLTN, pemerintah dan stakeholder yang lain. Maka MEPNI berkepentingan untuk meluncurkan website. Nah, dengan sarana website ini diharapkan nanti akan banyak anggota-anggota yang masuk dan mau jadi pengurus MEPNI dan mau bekerja sama, meluangkan waktunya, tenaganya untuk pemikirannya untuk kemajuan energi nuklir Indonesia di masa yang akan datang. Nah, nanti akan ditayangkan websitenya MEPNI ya, dan silahkan untuk membuka website ini karena di dalamnya ada visi misi MEPNI, tujuan MEPNI, apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan kemudian yang terpenting adalah ada ini lembaran untuk pendaftaran anggota. Jadi apakah itu anggota perorangan atau anggota perusahaan. Nah, dengan anggota perorangan dan anggota perusahaan ini, maka kita harapkan akan terbentuk suatu struktur organisasi MEPNI yang lebih kuat dan bisa maju mendampingi pemerintah dan stakeholder energi nuklir PLTN
untuk maju ke depan dan merealisasikan pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Arno atas waktunya, atas kesempatannya untuk ngobrol bareng ini. Saya jujur banyak dapat insight baru dari Pak Arno. Jadi rekan-rekan sekalian, so this is the end of the podcast. And thank you so much for being here and see you later.